Mulanya itu kami pulang dari Jakarta tanggal 7 Agustus. Malam hari ketika kami sampai rumah itu ada mobil Ibu Sahara. Itu kan rental ya, rental mobil. Jadi Bu Sarah itu punya usaha rental ya? Ya, Oke. di depan rumah kami itu ada mobil parkir gitu. Saya tunggu nih sampai jam 10. Kok nggak ini ya? Nggak, Di depan pintu. di depan pintu, Ya, di Jadi depan pagar. posisi depan pintu rumahnya Iya. Ibu Karena ya? kita Iya. pergi gitu loh, dianggapnya Iya. nggak ada. Oke. Ada padahal sudah ada tulisan dilarang mohon tidak parkir di depan pintu. Oke. Nah, saya tunggu sampai jam 10 tidak dipindah. Jam 11 akhirnya saya memberanikan diri untuk telepon Bu Sahara. Oh, bukan Bu Sahara. Saya telepon karyawannya, drivernya. Oke. Nggak diangkat, voice note juga nggak diangkat sampai beberapa kali gitu. Kenapa kok saya bersikeras untuk untuk ini telepon dan minta untuk dipindah? Karena besok pagi ya Mim ada jadwal pengajian gitu. Ya. Nah, akhirnya kita sepakat udah kita tidur aja ya daripada mikirin ini nggak tuntas-tuntas, mungkin siapa tahu besoknya udah dipindah. Nah, pas ditelepon Nyambung tapi nggak diangkat. Oh, Saya telepon Agil waktu masih itu. nyambung doang. Telepon Agil waktu Masih itu. nyambung doang. Ya. Lalu jam 2 pagi itu ternyata mobil belum dipindah juga. Saya tunggu sampai jam 2:30 nggak dipindah. Saya bangunin drivernya di garasi mereka. Oke. Garasinya sebelah rumah Bu Sahara. Jadi ini rumah kalian, rumahnya Bu Sahara Iya. itu berapa rumah? Mepet, Bang. Oh, sampingan ya? Mm-mm. Oke, aku sama sebelah gitu. Iya, terus sebelahnya itu ada garasi. Di garasi itu ada bangunan semi permanen. Oke. Di situ tempat tidurnya para driver. Oke. Tapi itu tempatnya Ibu Sahara juga itu yang Iya, garasi. Oke. iya itu nyawa itu. Lalu saya bangunin, badannya saya guncang-guncangin, nggak bangun-bangun. Mm. Ya, Kan ini kan apa? Tempat Terbuka, tidurnya itu tempatnya terbuka. terbuka. Oke. Bangunan semi permanen terbuka gitu. Oh. Jadi saya bisa masuk untuk bangunin si Agil, Helmi gitu. Oh, dipanggil nggak bangun? Dibangun nggak bangun, dibangun-bangunin sampai badannya saya giniin tuh nggak bangun juga, Bang. Terus saya telepon Bu Sahara. Pertama saya telepon Bu Sahara bilang, bangunin aja Mbak, anak-anak. Oke, saya bangunin lagi. Oke. Terus saya telepon kedua kalinya, Mbak ini anak-anak tetap nggak bisa dibangunin. Terus Bu Sahara Goyang-goyang nggak bangun? nggak bangun. Terus Bu Sahara tetap bangunin Mbak sampai bisa gitu. Oke. Saya bangunin lagi. Untuk ketiga kalinya saya telepon dia, Mbak ini anak-anak nggak bisa dibangunin. Ya udah Mbak kalau gitu pindahin sendiri. Oke. Nah karena Udah karena biasa. kami udah biasa bantu beliau. Ya Imim ini kan ini Bang, kalau orang biasa mungkin Qiyamul Lail jam 3 bangun. Nah ya Imim ini jam 11 udah bangun sampai subuh untuk sholat dan sebagainya. Nah karena Memang nggak tidur saya. terjaga, Bangun itu begadang ya? Begadang. terbiasa Bukan bangun. terbiasa berjaga ya, Iya, iya. terbiasa bangun melean gitu tengah malam. Biasanya orang-orang yang apa itu nyewa rental itu kan titip ke Mengembalikan. beliau, jadi beliau ikut melayani. Ada orang kembalikan, Pak ini titip kunci, kembalikan mobil rental gitu. Beliau bantu. Rentalnya Ibu Iya, itu. heeh. Terus. Iya. Jadi dibantu gitu. Ada orang kembalikan, kuncinya diterima, uangnya diterima, Sepeda kunci motor taruh di diambilkan. tempat kunci, sepeda motor diambil. KTP-nya kan banyak. KTP-nya diambil. Intinya ngebantuin. Iya, kan? bantu. Jadi kami kan tahu nih tempat kunci. Ya udah kita ambil kuncinya, saya berikan ke Yemim. Oke. Saya bilang, Bi ini kalau nunggu anak-anak bangun ini, wah bisa telat ini acaranya. Mau Pengajiannya. pergi kan. Itu memang mobilnya posisinya, mobil kami Persis. waktu itu posisinya nggak bisa keluar Bang karena kehalang mobilnya Iya. Bu Sahara. Akhirnya dipindah sama Yemim. Karena tempatnya agak Karena tempatnya itu ke bawah, agak ke ada bawah. jalan paving terus ke bawah. Terus Kayak ke kasir. Kayak ke kasir. gasnya nekannya terlalu dalam, Oh. Kayak mesinnya di samping hujan gitu loh. Situasinya hujan. mesinnya bunyinya. Nah, saya nggak terasa kan tutup kan. Oh ya. Oh, jadi ada kesalahan gas Nginjak, lah ya. kan. Mengakibatkan apa? Ya bersuara keras. Gitu. Ya. Lah, kenapa kalau bersuara keras itu? Ya, itu Membangunkan mengganggu mereka. dia. Mereka marah. Mereka marah. Mereka Saya bilang sambung, gini, saya kan? sambung. Jadi begitu mendengar suara mobil itu, Mbak Sahara ini langsung bangun dengan baju pakaian yang mohon maaf Baju tidur. pakaian ya kannya celana Tidur, dalam. bukan baju tidur. Kalau baju tidur kan biasanya kayak gitu ya. Beliau sendiri mengatakan saya sampai bangun pakai begini. Akhirnya hanya celana dalam doang dan celana Enggak celana dalam. enggak, Celana pendek Celana maksudnya. pendek. celana dalam Pendek. tapi ditutupi apa Ya, androk apa kaos. istilahnya. Kan Saya Ibu nggak- Sahara pakai hijab ya? Oh, itu bangun tidur. Bangun Oh, tidur bangun pas. tidur. Bangun tidur sampai saya bangun kayak begini. Kebetulan saya itu nggak lihat dia. Saya nggak, walaupun kelihatan, saya nggak melihat Mbak Sahara seperti apa. Hanya dia mengatakan sampai saya bangun tidur kayak begini, kayak baju. Akhirnya membayangkan saya hanya membayangkan, tidak melihat Mbak Sahara. Kalau lihat kan dosa, Pak. Saya kira-kira. Perkiraan saya, Mbak Sahara hanya pakai celana dalam doang,
plus baju yang sangat tipis sekali. Oke. Perkiraan loh ya. Kita ngeliat langsung. Heeh. Tuh, saya akhirnya terus dia sambil marah-marah gitu telepon Pak Sofyan. Heeh. Pak Sofyan datang. Ada apa ini? Enggak ada apa-apa Pak ini. Mungkin sudah ditelepon sebelumnya. Pak Sofyan ini adalah Pak Suami. Sofyan itu suami, Ya, yang suaminya. aku lihat ada di video. Ya, ibunya orangnya ganteng yang pakai janggut. Iya. Ya itu. Yang Orang marah-marah. gagah itu. Iya. Jadi datang dia marah-marah juga. Gini bilang ke saya ini belum tidur mulai sore. Memangnya belum tidur ente doang. Saya dari Jakarta sejak kemarin ya nggak tidur aku. Oke. Ya memang iya gitu loh. Memang Oke. gitu. Saya datang dari Jakarta, terus ini sampai begitu yang dikatakan jam 11 sudah bangun. Saya belum tidur, memang nggak tidur. Oke. Baru saya ini belum tidur mulai sore, ya nggak tahu sampean. Apa maksudnya? Kita selesaikan. Bahasanya semacam itu. Pak, saya minta maaf. Saya udah berkali-kali minta maaf. Oh, ya ini minta maaf. Minta itu. maaf. Iya, waktu Saya itu. minta maaf, Iya. Pak. Saya minta maaf, saya salah. Saya nggak tahu salah apa. Pokoknya dia marah, aku minta maaf aja. Saya minta maaf, saya ingin segera pergi dari sini. Mobil saya kan Innova Ribbon yang panjang itu. Iya. Saya segera ingin keluar. Kenapa? Saya ada tugas di masjid. Enggak. Saya itu nggak mau takmir itu mikir saya sampai menjelang subuh kok belum datang. Ya intinya nggak mau telat. Intinya nggak mau telat. Saya itu 3:30 paling lambat sudah di tempat. Orang-orang belum masih kan saya hidupi lampu. Intinya nggak mau ribut. Ini Ya, saya ingin segera pergi. Ya itu dengan ucapan saya minta maaf itu kan, Mbak Sarah juga nampil, saya juga minta maaf. Oh ya, Ya, satu sama Mbak. Kita Oh, maaf. ini Iya, adem. adem. Setelah saya minta maaf itu adem. Aku juga minta maaf Kiai, dia bilang gitu. Juga Oke. minta maaf. Saya pergi, Pak Sofyan juga pergi. Iya. Akhirnya berhasil saya datang ke masjid, tapi saya tidak ngaji. Kenapa? Ini ketakutan. Perasaan gak enak. Tak ajak rekreasi ke pasar Blimbing. Oke.